Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa rasulihi wa qulubihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلفات الكتاب الشيخ علامة الشيخ محمد بن قاسم الغوثي والإمام لنا محمد بن الشام وجميع الشيخين لا تقول في مقالة الأخر ولا تقول في مقالة فتبدا بعبد المجيد الشجادي وكعب المجيد السجادي وكعب الأمين السجادي وكاسا وقرح من الجامع الله وكذلك مطلع محمد بن جابر القاضي بن معبد الجهني وكي يسني بمستوى وكي يبشر بن عبد الله وكي عبد الله بن مويا وكي يسني بنعمة dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu beliau. Allah Ta'ala yahmina bimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yawfuna berkatihim wa anwarihim wa surarihim wa ulumfidina dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khusus untuk saudara jamaah yang hadir pada pagi ini, para pengurus-pengurusnya, para pengawas-pengawasnya, para penasihat-penasihatnya, para pemarahnya, RT dan RW-nya, khususnya seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada di antara jemaah kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, bisa beraktivitas sediakan, ya Allah. Dan hanya jemaah kita, ya Allah, semoga Engkau kabulkan, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Apabila ada mereka sedang ujian, ya Allah, semoga ujian-ujian mereka bisa melewatinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka memiliki usaha, mereka memiliki maisha kasar, semoga Allah berkahi kasar maisha mereka. Setiap tetes keringatnya, ya Allah, Engkau berikan kepada mereka dan dijadikan wasilah dekat denganmu, ya Allah. Anak-anak keluarganya, istrinya dijadikan keluarga yang sakinah wa yang saleh dan salihah, dan menjadi imam yang bertakwa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Dan apabila kita semua memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan, semoga Allah tanggung biaya pendidikan, mudahkan biaya pendidikan, ya Allah. Mudahkan meraih cita-cita anak kami, ya Allah, dengan cita-cita yang Kau ridhai, ya Allah. Dan ketika kami Kau panggil, ya Allah, semoga Kau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, berkah dari majlis ilmu, berkah daripada silaturahim, berkah daripada jamaah subuh, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pagi ini menjadi pagi yang berkah bagi kita semua dalam meniti setiap kegiatan-kegiatan. Semoga Allah berkahi setiap perjalanan kita di dunia dan menguntungkan semuanya akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab udhiyah yang sempat kemarin tidak selesai, di mana seharusnya minggu ini adalah pembacaan kitab
Nasuhul ibad. Sesuai permintaan kesepakatan kita kemarin, kita menyelesaikan tentang akad kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa abadana al-asrari wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah pelajari tentang keutamaan macam-macam daripada kurban, di antaranya adalah sapi. Di antaranya pertama adalah unta, setelah unta adalah sapi, setelah sapi adalah kambing. Ada 4 perkara yang tidak cukup untuk dijadikan kurban daripada hewan tersebut. Yang pertama adalah al-awwaqul bayan al-zahir awal. Yang pertama, kemarin kita pelajari matanya rusak, matanya sakit, matanya tidak sehat secara jelas. Ada aib mata yang mana matanya buta sebelah, walaupun masih ada tempatnya, itu tetap tidak mencukupi. Yang kedua, pincang secara jelas pincangnya, walaupun pincang tersebut terjadi ketika mengiringkan menjatuhkan sapi, itu juga tidak akan cukup, tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang ketiga adalah sakit yang jelas, sakit yang memang sangat tampak sakitnya, tapi kalau hanya sedikit sakitnya maka diperkenankan untuk menjadikan kurban. Yang keempat adalah kurusnya sampai susunya tidak ada, Pak. Ya, panjenengan pasti bisa membedakan mana yang susunya. Kalau jenengan pergi ke tempat makan sop itu memang susunya yang enak, Pak. Biasanya kalau di restoran-restoran di kota-kota itu kan lengkap dengan sedotannya. Cuma tahu ceritanya, belum ada yang antar ke rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cerita saja, Pak, biar tidak ngantuk. Itu yang 4. Jadi 4 hal tersebut tidak mencukupi untuk panjenengan jadikan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan. Wa yustahabbu inda dabhi khamsat asya'ah. Disunnahkan ketika menyembelih kurban itu 5 perkara. Jadi kalau panjenengan nanti menyembelih, Pak, sunnah melakukan 5 perkara itu. Usahakan ini sunnah. Kalau misalnya nanti yang penting panjenengan sudah sesuai dengan penyembelihan sah. Tapi ini adalah sunnah-sunnahnya. Ketika panjenengan ingin menyembelih, ini adalah perkara-perkara yang bisa menambahkan pahala bagi kita semua. Apa saja? Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah. Walaupun sebenarnya bukan hanya 5 di kitab lain itu, Pak. Kalau di dalam kitab-kitab Fathul Qorib ada 5, tapi di dalam kitab lain lebih daripada 5. Karena kita nanti tidak akan masuk kepada 6 sampai akhir, kita jelaskan sekarang. Jadi yang ke-6 itu diantaranya adalah menajamkan pisau tanpa mengarahkan kepada hewan. Kalau jenengan menajamkan pisau, jangan pas di depan sapinya, Pak. Terima kasih. Ketika mengasah tanpa ada diingin sama jenengan, nah, itu tidak boleh, Pak. Jadi panjenengan ketika mengasah pisaunya biar tajam, sembunyi, Pak. Sunnahnya adalah tidak mengarahkan kepada hewan. Nah, sekarang kadang kan iseng, Pak. Kamu sekarang mau saya sembelih. Saking sayangnya agama kepada makhluk yang
itu bukan manusia, dihargai. Jangan ditampakkan bahwa dia sebentar lagi akan menjadi bule. Yang ketujuh adalah, karena ini tidak masuk ke kitab Bukhari, cuma di luar sana ada dalam kitab-kitab yang lain, menyembelih dengan tekanan bolak-balik agar cepat putus. Jadi ditekan ketika proses penyembelihan itu. Cara megang pisahnya macam-macam, ada yang pegang begini, ada yang begini ya. Monggo, yang nyaman saja. Di sini siapa yang tukang nyembelih? Khusus. Belum punya sertifikat orang sini. Aduh. Belum punya nyali tak? Masjid sudah berdiri mulai dari 2000 berapa? Belum punya sertifikat satu pun. Wah, sepertinya kalau nyalinya semuanya ada. Jangan-jangan sama masjid belum dikirim. Yang ke-8 adalah membaringkan hewan di sisi kiri dan mengikat 3 kakinya selain kaki kanan bagian belakang. Jadi kiri, depan, 2 diikat, 1 tidak. Ini adalah kesunahan. Yang ke-9, untuk unta diikat dan disembelih dalam keadaan berdiri. Makanya jangan heran ketika ada unta disembelih seperti kalau jenengan lihat di YouTube. Nah, kalau kita kan bicara YouTube, bukan orang sana. Tahu-tahu diginiin. Kalau yang tidak terbiasa melihatnya, ini kok disembelih dalam keadaan berdiri. Kalau kita kan dalam keadaan miring kan, sudah dimiringkan. Kalau sapi, kalau unta tidak, Pak. Diikat, disembelih dalam keadaan berdiri. Makanya dengan kalau musim haji begini banyak, Pak, unta-unta itu. Bayaran pelanggaran dari jemaah haji itu. Tahu-tahu jatuh dari bawah, kayak gambar bawah. Saking tajamnya itu. Jadi ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan lebih sunnah-sunnah untuk kurban ini. Nah, kita kembali ke kajian kita. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Dan makruh menyengaja jika tidak makruh hukumnya apabila kita sengaja meninggalkan tasmiyah, menyebut nama Allah, hukumnya makruh. Tapi kalau di mazhab lain, meninggalkan bismillah itu haram, karena memposisikan bismillah itu adalah wajib. Ada dalilnya mereka, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Jadi mazhab lain itu mengatakan haram ketika hewan yang disembelih itu tidak dalam keadaan membaca bismillah. Kalau kita enggak, Pak, sunnah, makruh saja ketika ditinggalkan. Makanya bahaya di Indonesia, banyak orang kadang bukan profesinya nyembelih akhirnya lupa bismillah, ya bisa haram karena tidak membaca bismillah ketika menyembelih. Makanya luar biasa, madhab kita itu paham kepada kita, banyak yang lupa. Kadang kita kan tidak terlalu menggunakan otak kita, kadang-kadang sering lupa. Makanya sampai bismillah pun kadang lupa ketika menyembelih. Kalau ikut madhab lain, hukumnya wajib. Ketika ditinggal karena wajib, haram dagingnya, menjadi bangkai karena tidak sesuai syar'i. Kalau kita tidak, alhamdulillah, kita bismillah, menyebut nama Allah itu hukumnya adalah wajib. Wa Syafi'iyah, para golongan madhab Syafi'i ini menjawab tentang ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Pasti kan ada pertanyaan, padahal jelas-jelasnya
Kok masih disunnahkan, nggak diwajibkan? Para ulama Syafi'iyah menjawab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah hewan yang disebut nama selain Allah. Sebagaimana dalil kelanjutannya, wa innahu lafisqun. Sesungguhnya itu adalah kefasikan. Artinya hewan yang disembelih untuk selain Allah itu tidak diperkenankan, Pak. Sehingga sunnah menyebut nama Allah. Kama qala ta'ala au fisqan ukhilla li ghairillahi bih, atau kefasikan itu yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka ketika mengkaji daripada ayat bi ayyudhkar ismullahi bi ayyudhkar ismullahi alaihi, para ulama Syafi'i ini menjawab bahwasanya ayat tersebut maksudnya adalah untuk menyembelih hewan untuk selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembelih kalau menyebut nama lain selain Allah. Saya sembelih untuk berhala ini, saya sembelih untuk pembangunan rumah ini, saya sembelih untuk bukan karena Allah. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Makanya wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi, haram hukumnya. Tidak boleh kalian makan dari sesuatu yang tidak kalian sebut nama Allah. Artinya ketika menyembelih nama lain selain Allah itu haram. Tapi kalau tidak menyebut nama lain, hanya tidak juga menyebut Allah, tidak ada tunjuk-tunjuk kemanaan saja, tidak ada ta'yin, ketentuan bahwa ini hewan itu siapa-siapa, maka itu hanya makruh saja. Kalau kita ngikutin Imam Syafi'i, ya belum tentu yang di pasar itu baca bismillah semua, Pak. Kadang 5-5-nya ada di jari, Pak. Pernah lihat kan jenengan? Kalau nggak pernah lihat berarti jarang nganterin ibu-ibu ke pasar. Kemudian dalil lain sebab turunnya ayat ini juga bertujuan kepada orang musyrik. Orang musyrik itu biasanya, Pak, menyembelih atas nama berhala-berhala mereka. Lalu setelah niat untuk berhala mereka, kemudian mereka makan bersama-sama. Maka Allah melarang dari memakan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hewan yang tidak disebut nama Allah padanya sama sekali, maka halal hukumnya. Tapi tidak boleh menyebut nama selain Allah. Artinya tidak menyebut berhala, tidak menyebut apapun. Ya sudah mutlak saja tidak menyebut, disembelih saja. Halal hukumnya. Cuma walaupun halal dalam keadaan makruh, tidak disenangi, tidak akan dapat pahala. Kemudian terus fayaqulu dzabihu bismillah, kemudian orang yang menyembelih mengucapkan bismillah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusamma halal madbuh. Paling sedikitnya panjenengan membaca menyebut nama Allah itu hanya dengan mengucap bismillah. Bismillah kemudian potong. Kalau jenengan akikah, Pak, beli sendiri aja, Pak. Sambeli sendiri, undang tetangga, masak bareng-bareng sama tetangga, biar terjalin silaturahim antar tetangga. Yang punya catering di sini, maaf, maksudnya bantu juga cateringnya nanti.
Ada ini Pak Ustaz kok ngarahin disuruh masak sendiri ya? Yang mau simple langsung catering, persilakan kalau ada jemaah kita yang punya catering. Tapi yang paling bagus adalah sembelih sendiri Pak kambingnya. Laki-laki atau perempuan monggo sembelih sendiri. Agar apa? Kesunahan-kesunahan yang akan kita sebutkan itu dapat. Jadi ketika panjenengan menyembelih paling sedikitnya mengucapkan bismillah. Paling sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusamma falau lam yusammi, apabila tidak menyebut, apabila tidak disebut nama Allah, maka hukumnya halal madhbuh, yang disembelih itu hukumnya halal. Kemudian adalah yang kedua, wasani as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan menggabungkan salam bersama bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya secara sengaja, meninggalkan secara sengaja seperti halnya meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau menyembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, baca salawat. Kambing juga orang luar yang nyembelih. Kambingnya juga orang luar, bukan disembelih sendiri. Kurban. Hanya beli Pak. Hah? Hanya beli orang lain. Orang jaga semua Pak. Sekalian. Oh, praktis. Praktis. Ya karena punya anggaran ya. Ada apa? Ada uang operasional. Berarti hanya bungkusin berarti. Ya? Bisa sih Pak. Bisa sebenarnya belum punya keberanian. Ya beraninya bungkusin aja dulu. Ya, beraninya bungkusin aja. Wa yukrahu ayya jama' baina ismillahi wa ismi rasulih. Dimakruhkan hukumnya mengumpulkan nama Allah dengan mengumpulkan nama Allah dan mengumpulkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya panjenengan menyatukan nama Allah dan nama Nabi Muhammad di dalam menyembelih sesuatu. Contohnya bismillahi dengan menyebut nama Allah wasmi Muhammad. Itu makruh hukumnya. Tapi halal sembelihannya jika bermaksud tabarrukan kepada Nabi Muhammad. Makruh tapi halal. Bismillahi wasmi Muhammadin wa bismi Muhammadin, dengan menyebut Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad. Itu makruh hukumnya menggabungkan seperti itu Pak. Malah ketika panjenengan bermaksud menyekutukan Allah dan Nabi Muhammad, menyamakan kedudukan Nabi Muhammad dan Allah, maka sembelihannya haram. Jenengan bisa murtad Pak. Karena menyertakan nama Allah dan Nabi Muhammad, menyetarakan bismillah dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad. Apabila tanpa maksud apapun, hukumnya makruh saja. Jadi panjenengan kalau nyembelih bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, karena atas nama Allah. Kalau jenengan sertakan bismillahirrahmanirrahim wa bismi Muhammadin, hukumnya makruh. Kalau sengaja haram daging itu. Bisa murtad juga karena menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Jangan lupa Nabi Muhammad itu adalah Nabiullah, adalah Abdullah, adalah Abduhu, hambanya daripada Allah Subhanahu wa taala, pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berjalan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh
mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh memuji Rasulullah, tapi tidak boleh melebihi daripada Allah Subhanahu. Makanya selalu kita sebutkan di dalam kitab, sering disebutkan dalam mukadimah abduhu wa rasuluhu. Sebelum rasul disebut dulu abduhu, bahwa Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah. Jangan sampai kita mengkultuskan berlebihan sehingga melebihi pengkultusan kita, melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia adalah Allah. Nabi Muhammad hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada diperkenankan kalau tidak menggunakan kasrah. Kalau tadi kan bismillahi wasmi Muhammadin. Tapi kalau mengucapkan bismillahi wasmu dengan harkat dhammah, hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Kalau bismillahi wasmu Muhammadin. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesamaan. Tadinya di depan kasroh, sedangkan setelah masuk kepada nama Nabi Muhammad, wasmu Muhammadin. Artinya tidak ada penyekutukan antara nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat, bidzabihati dengan menyembelih, ay yuwajjihut tabihu, menghadapkannya orang yang menyembelih, madbahahu, pada bagian penyembelihannya, lil qiblati, pada kiblat, wa yatawajjahu aidan, dan juga ia menghadap kiblat. Jadi yang ketiga adalah jenengan ketika memiringkan kurban, ketika mau disembelih, hadapkan ke kiblat, bukan kepalanya Pak, tapi tempat penyembelihannya. Berarti posisinya ngadep ke sini. Jadi bersama dengan hewan kurbannya. Bukan kepala ininya dihadapkan, tapi lehernya Pak, tempat penyembelihannya. Kan begini sama panjenengan kan, ditarik agar pisaunya, tempat pisaunya itu yang menghadap kiblat. Lehernya ya Pak? Iya, lehernya sini. Ya kayak jenengan kalau tidur ngadep ke sana tuh. Nah, baru disembelih, ada di belakangnya kan penyembelihannya. Bismillah. Badannya sebelah sana, badannya sebelah sana. Enggak, badannya miring begini karena lehernya yang akan ngadep ke kiblat. Kita udah benar Pak, karena posisinya ngadep ke sini ke kiblat. Yang biasa kita lakukan kan di depan sana. Badan, posisi badan kan di sini juga menghadap kiblat, di sini juga menghadap kiblat. Yang ngadep lehernya. Lehernya yang ngadep. Jadi penyembelihannya bukan kepala, bukan juga buntutnya, tapi leher yang tempat akan disembelih. Itu yang menghadap ke arah kiblat. Jadi badan di kanan di kiri nggak ada masalah. Begini badan berarti. Buntut di sana, kepala di sana. Balik kan? Hah? Saya selalu Bapak dari sini ya jelas. Ke sini kalau dari kita, jadi gini Nah, kita kita- ini gini tak. Tidak ada gini. Aja Bapak kayak gini. Kayak gitu Pak yang kita bisa lakukan. Iya, pokoknya penyembelihannya ngadep ke sana. Dan penyembelihnya juga menghadap kiblat. Yang penting jangan pantatnya yang ngadep ke sana. Nah. Mau jenengan kepalanya di sini, mau di sana, yang penting lehernya ngadep kiblat dan penyembelihannya, ya kita nggak tahu Pak. Tukang jagalnya itu pakai tangan kiri atau pakai kanan. Yang penting nyaman kepada penyembelihnya, asal yang penting adalah lehernya menghadap kiblat. Itu. Kemudian yang keempat adalah warabi'u, yang keempat at-takbiru. Jadi bertakbir Pak, qabla tasmiyati, sebelum
membaca nama Allah atau ba'daha atau setelah membaca nama Allah atau bismillah salasan 3 kali kamal Mawardi sebagaimana pendapat Al-Imam Mawardi. Jadi yang keempat, panjenengan itu membaca takbir 3 kali Allahu Akbar. Walaupun hanya sekali sebenarnya sudah cukup jika dilihat dari asal kesunahannya. Namun jika dilihat dari sisi kesempurnaan sunnah, maka panjenengan bertakbir minimal 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi diakhiri dengan walillahil hamd. Baru bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung nih ke arah. Ada yang berpendapat bahwa pendapat ini dilakukan sebelum dan sesudah basmalah. Jadi takbir ini dibaca boleh sebelum, boleh sesudah basmalah. Karena ini tidak dianggap bertentangan dengan asal sunnah. Membaca bismillah 1 kali itu setelah dari membaca 1 kali sebelum bismillah dianggap tercapai. Jadi walaupun Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sudah tercapai kesunahannya. Tapi ingin sempurna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang kelima adalah ad-du'a bil qabuli, berdoa agar diterima. Mari kita belajar bahwa ternyata darah yang buat kita kurbankan untuk Allah itu, Pak, darah sebelum tetesan darah itu sampai ke bumi, pahalanya sudah sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti itu panjenengan dimakruhkan, Pak, bagi yang kurban. Atau saya lupa karena tidak kebaca di belakang. Makruh hukumnya jenengan memotong apapun. Sudah masuk Dzulhijjah nih, Pak, nanti. Sekarang tanggal berapa nih? Ketika masuk Dzulhijjah, sekarang masuk Dzulqa'dah. Masuk Dzulhijjah, rambutnya apapun, bulu-bulu, kukunya tahan dulu bagi orang yang berkurban. Sampai nanti setelah selesai berkurban. Sunnah. Ya kalau memang panjenengan enggak enak, Pak, ya monggo saja, enggak apa-apa. Karena nanti semua itu akan menjadi saksi juga. Jadi setelah masuk 10 awal Dzulhijjah dan tanggal 10-nya nanti panjenengan menyembelihan, ya tanggal 10 enggak sampai tasrik, enggak sampai tasrik, jauh tasrik, enggak sampai 11, 12, 13, enggak. Kalau sampai 60 atau 70 sapi kan enggak mampu sehari. Itu untuk yang atas nama kurban atau satu keluarga? Atas nama kurban. Yang atas nama kurban. Yang berkurban. Ya pokoknya yang 7, kalau sapi kan 7-7-nya. Bulu-bulunya, Pak, tahan dulu. Enggak enak kepala, Pak Ustaz, biasanya tahan dulu biar merasakan juga itu rambut-rambutnya nanti. Jadi doa ini agar doa untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kurban. Maka penyembelih itu mengatakan Allahumma ya Allah, minka, darimu. Dari artinya yang darimu ini, kurban ini, nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika, dan akan dikembalikan kepadamu. Artinya apa? Wa taqarrabtu biha ilaika, saya ingin dekat kepadamu ya Allah dengan kurban ini. Jadi
Ya Allah, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal, kan seperti itu. Ya Allah, nikmat ini darimu, saya kembalikan kepadamu, maka tolong ya Allah terimalah ini. Ini kalau panjenengan bisa nyembelih sendiri Pak, sembelih sendiri Pak. Jenengan nih kalau bisa nyembelih kambingnya beli sendiri aja Pak. Ada keutamaan khusus ketika diwakilkan. Jadi sudah lengkap 5 ya dengan doanya. Wala yaqulul mudakhi syai'an min al-udhiyatil mawdurah. Tidak diperkenankan orang yang menyembelih itu menyembelih sesuatu dari orang yang berkurban, tidak boleh memakan sesuatu apapun minal udhiyatil mawdurati, dari kurban yang dinadarkan atau kurban yang wajib, bal yajibu alaihi tasadduk, akan tetapi wajib baginya at-tasadduq, mensedekahkan bijami lahmiha, seluruh dagingnya semuanya disedekahkan. Falau akharaha, apabila mengakhirkan, biasanya tanggal 10 dia sudah menadar tanggal 10 mau disembelih, ternyata tidak disembelih. Tanggal 12 tidak disembelih. Sampai kapanpun maka tetap harus menyembelih. Fatalifat, ketika mengakhirkan perintah tersebut, lazimahu dhamanuha, maka wajib baginya untuk menanggungnya kapanpun itu sebagai qadha. Jadi jenengan kalau sudah nadar, panjenengan wajib menyembelih ketika mengakhirkan pun, tidak di dalam Ramadan pun wajib jenengan harus menyembelih. Kenapa nadar wajib? Tidak akan selesai Pak, sebelum nadar itu diselesaikan. Wa yaqulu min al-udhiyati, dan boleh memakan dari hewan kurbannya al-mutatawwi, hewan kurban yang sunnah, biha sulusan 'alal jadid, wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima. Jadi panjenengan orang yang berkurban sunnah, dengan kurban tersebut panjenengan boleh memakan 1/3. Ini adalah qaul yang terbaru daripada Imam Syafi'i. 2/3-nya diperkenankan, dikatakan untuk mensedekahkan. Jadi 1/3 kita ambil. Warajahu Nawawi, dan mengungguli Imam Nawawi fi Tashis Tanbih, wa qila yukhti sulusan lil muslimin aghniya wa yatasaddaq bi sulusi 'alal fuqara. Jadi kalau di dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi mengunggulkan, jadi dikatakan bahwa menghadiahkan 1/3-nya untuk muslim yang kaya, 1/3-nya untuk fakir, 1/3-nya untuk dirinya sendiri. Kemudian wala yabi'u min al-udhiyah, wala yabi'u, dan tidak boleh menjual, ay yakhrumu 'ala al-mudakhi bai'u syai'in. Hukumnya haram bagi yang berkurban menjual apapun dari hewan kurbannya, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Apapun itu, kulitnya, apanya, itu tidak diperkenankan. min lahmiha aw syariha, baik itu dari dagingnya, dari bulunya, aw jildiha, atau kulitnya. Wa yahrumu aidan, juga haram ja'luhu ujrah li jizzari walau kanatil udhiyatu tatawuan. Haram juga menjadikan daging kurban itu sebagai ujrah
sebagai bayaran kepada penyembelih, sebagai bayaran kepada penitia yang capek, ambil dagingnya dimasak, ini bayaran kami ya, kami telah menolong kamu, haram hukumnya. Tapi kalau diberikan kepada untuk dimasak memang sebagai hadiah, bukan sebagai bayaran karena telah motongin kulitnya, ngambil ngulitin, motongin tulangnya, tidak masalah. Kalau niatnya membayar, hukumnya haram. Tapi kalau niatnya biasa bagi-bagikannya seperti panjenengan itu halal. Apalagi pamit, maaf ya, ini bukan, kalau harus dijelaskan itu kalau mau ambil dagingnya Pak. Jangan sampai itu nanti ada akad yang bertujuan karena jenengan jadi penitia harus ngambil dagingnya sebagai bentuk bayaran ujrah, tidak boleh, haram hukumnya makan itu. Jadi panjenengan diperkenankan, oh ya bagian saya ambil saja sebagai hadiah buat kalian. Semuanya sama orang yang berkurban, maka diperkenankan. Wa yut'imu hakman min al-udhiyah mutatawwi'in biha al-fuqara wal masakin, dan memberi makan dengan wajib dari dagingnya kurban itu bagi daging kurban sunnah kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Memberi makan kepada fakir dan miskin dari hewan kurban tersebut. Kemudian wal afdalut tasadduqu, adapun lebih utamanya bersedekah itu bijami'iha, seluruhnya disedekahkan Pak, tidak perlu ngambil bagian panjenengan karena tujuannya adalah taqarruban, mendekatkan diri. Cukup hanya illa luqmatan, sesuap saja, au luqman yatabarraku al-mudakhi biakliha, itu hanya mengambil sesuapan untuk sekedar tabarruk, meminta, memohon, mengharapkan keberkahan daripada sapi, daripada kambing yang telah kita kurbankan. Pokoknya bagian saya harus diantar ke rumah, pokoknya jangan sampai niatnya mau hanya nyumbang motong atau gimana. Kalau niatnya tabarrukan, ambil sedikit, silakan bagikan biar bermanfaat untuk umat. Ambil hatinya, ambil korek, atau bakar-bakar dikit, maka sesuap. Untuk apa? Tabarrukan, mengharapkan keberkahan. Tapi dalam Islam diperkenankan mengambil sepertiga. Kenapa? Takut tetangganya mengharap. Karena biasanya orang berkurban itu kan, yang kurban di sini orang Cibitung juga tahu, kadang. Akhirnya orang Cibitung datang tetangganya, keluarganya, katanya kurban, mana dagingnya? Sehingga memang diberikan 99 itu takut ada tamu. Sampil. Iya, sampil. Jadi sampil itu takut ada yang keluarga yang di luar sana dengar kita berkurban, akhirnya Islam menetapkan 1/3. Tapi kalau ditanya bagaimana yang terbaik, yang terbaik disedekahkan. Jenengan hanya mengambil sesuapan saja untuk tabarrukan. Yang serius berkurban, ya ketimbang nggak berkurban Pak Ustaz, ya yang penting nggak berkurban. Fa'inau yusanu lahu dzalika, itu disunahkan, melakukan mengambil sedikit itu disunahkan hal perkara begitu. Wa idza kana al-ba'd wa sadaqa bil baqi hasala lahu sawabut tadhiyah bil jami' wa tasadduq bil ba'd. Kalau sebagian disedekahkan, sebagian dimakan, atau tetap akan mendapatkan hasil pahalanya. Cuma yaitu pahalanya sesuai dengan kadar-kadar yang panjenengan bagikan. Nah, makanya kalau panjenengan ingin serius, biarlah bermanfaat untuk umat. Kalau toh panjenengan nyetok pun di rumah, nyetok juga untuk umat, tetangga, takut datang. Nah, biasanya kan ada saja yang datang nanyain ini daging. Tapi kalau di masjid kan sudah dikelola masjid, biasanya masjid yang memberikan. Makanya siap-siap panjenengan ketika berkurban,
Karena kurban ini panjenengan untuk niatkan dekat dengan Allah, rasa syukur panjenengan karena nikmat-nikmat telah diberikan oleh Allah kepada panjenengan, sehingga diperkenankan, dianjurkan, disunahkan untuk dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kalau kambing untuk berapa orang? 1. Kalau sapi berapa orang? 7. Kalau seumpamanya 8 orang tetap maksa sapi, boleh enggak? Karena ada 1 sapi, pokoknya harus 8 orang. Datang ustaz satunya, bisa enggak Pak Ustaz? 7 sapi ini untuk 8 orang? Enggak bisa. Akhirnya enggak jadi dia berkorban. Dia mencari, siapa tahu ada hukum yang boleh 8 orang untuk 1. Datang lagi, tidak, di dalam kitab di mana-mana pun 1 sapi untuk 7. Datang ke salah satu ustaz, boleh, 1 sapi 8 untuk 8, hukumnya boleh. Cuma karena sapi itu nggak kuat Pak, kalau dinaikin 8 orang, maka biar ada tangganya tambahin 1 kambing. Jadi 1 sapi dengan 1 kambing. Cukup sekian. Allahumma biqillah wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diskusi kalau ada pertanyaan, mumpung belum nyampe hari raya.